Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Oktavia Damianti, mahasiswi semester 3 dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, program studi Ilmu Keperawatan. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit informasi tentang KB, yaitu keluarga berencana dan mengenal alat kontrasepsi. Supaya teman-teman lebih memahami, kita simak baik-baik yuk video ini. Keluarga berencana merupakan suatu program yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk, dan juga upaya meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Apa sih alasan adanya KB? Jadi, alasan adanya KB yaitu yang pertama, mengurangi tanggungan keluarga, yang kedua mengurangi ledakan penduduk karena di Indonesia sendiri termasuk peringkat yang keempat penduduk paling banyak di dunia, yang ketiga mengurangi tingkat kemiskinan. Apa sih yang akan terjadi dalam suatu keluarga yang tidak melakukan KB? Yang pertama, menurunnya kualitas sebuah keluarga. Yang kedua, pendidikan anak kurang terjamin. Yang ketiga, semakin besar angka kelahiran yang tidak diinginkan. Lalu apa solusinya? Solusinya yaitu dengan melakukan pernikahan ideal untuk pria berusia 25 tahun dan untuk wanita 21 tahun. Lalu mendatangi bidan dan pos pelayanan terdekat untuk berkonsultasi mengenai KB. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang alat kontrasepsi. Secara umum, alat kontrasepsi dibagi menjadi 3, yaitu hormonal, non-hormonal, dan permanen. KB hormonal. KB hormonal ini cara kerjanya adalah dengan memasukkan hormon sintetis yang mirip dengan hormon yang ada di dalam tubuh, yaitu estrogen dan progesteron. Nah, hormon tersebut bisa mengubah reaksi kimia pada tubuh perempuan sehingga mencegah ovarium melepas sel telur sehingga tidak bisa dibuahi sel sperma, atau bisa juga bikin lendir yang ada di leher rahim jadi mengental. Jadinya sel sperma tidak bisa mencapai sel telur. Beberapa contoh KB hormonal yaitu pil suntik dan implan. Salah satu yang paling umum sering digunakan biasanya pil KB. Ada yang isinya mengandung hormon progesteron, biasanya lebih cocok pada ibu menyusui nih. Dan ada juga mengandung kombinasi progesteron dan estrogen. Nah, pil KB ini kelebihannya cukup efektif mencegah kehamilan. Tingkat kegagalannya cuma sekitar 8%. Dan begitu pil KB ini juga melancarkan siklus menstruasi dan mengurangi nyeri atau kram saat menstruasi. Kurangnya pil KB ini yaitu dia jadi lebih tidak efektif kalau telat diminum. Nah, selanjutnya yaitu KB suntik. Ada 2 macam KB suntik, yaitu KB suntik 1 bulan dan KB suntik 3 bulan. KB suntik 3 bulan mengandung hormon progesteron sama kayak pil KB. KB suntik 3 bulan biasanya cocok ibu menyusui, sementara KB suntik 1 bulan mengandung kombinasi hormon progesteron dan hormon estrogen. Kelebihan dari KB suntik ini yaitu bisa bertahan 1-3 bulan, tidak perlu diingat-ingat untuk harus minum pil KB, jadi cocok buat yang suka lupa minum obat. Dan kalau mau berhenti tinggal tidak usah menjalani suntik KB. Kekurangannya yaitu memicu efek samping sakit kepala, nyeri payudara, menstruasi tidak teratur, berlebihan, atau terjadi di luar siklus haid. Selanjutnya yaitu KB implan atau susuk. Merupakan kontrasepsi. Ini berukuran kecil, bentuk seperti batang korek
api tipis yang dimasukkan atau diselipkan di bagian bawah kulit, biasanya di lengan bagian atas. KB implan ini secara perlahan mengeluarkan hormon progesteron yang berfungsi untuk mencegah kehamilan dalam jangka waktu yang cukup lama, bisa sampai 3 tahun loh. Nah, karena jangka waktu cukup lama, dilihat dari sisi ekonomi ini juga lumayan hemat loh biayanya. Kurangnya KB implan ini bisa bikin haid tidak teratur, dan KB implan bisa menyebabkan memar dan bengkak di awal pemasangannya. Nah, itu tadi mengenali kontrasepsi hormonal. Selanjutnya kita membahas tentang kontrasepsi non-hormonal yang buat tidak cocok pada efek samping pada hormonal. Nah, ini mungkin jenis kontrasepsi yang cocok di kalian. Beberapa contoh jenis KB non-hormonal adalah kondom laki-laki dan kondom perempuan, dan IUD atau KB spiral. Pertama, saya akan menjelaskan alat kontrasepsi yang satu ini udah pasti tidak asing lagi. Biasanya kondom nggak cuma dijual di apotek, tapi juga bisa ditemukan di toko swalayan. Selain untuk laki-laki, kondom juga ada yang untuk perempuan, tapi bentuknya berbeda. Kondom untuk laki-laki maupun perempuan sama-sama terbuat dari bahan lateks. Nah, buat yang alergi lateks nih, ada juga beberapa merek kondom yang tidak terbuat dari lateks sehingga hubungan intim tetap bisa dilakukan dengan aman dan nyaman. Nah, kalau kondom laki-laki bentuknya disesuaikan dengan bentuk penis seperti tabung, dan biasanya di ujung ada ruang berfungsi untuk menampung keluarnya cairan ejakulasi. Nah, kalau kondom perempuan bentuknya juga seperti tabung, tapi dimasukkan ke dalam vagina. Kondom perempuan biasanya dilengkapi dengan cincin fleksibel pada kedua ujungnya. Satu cincin terbuka berada di luar vagina dan menutupi pulva atau jaringan sekitar luar vagina. Terus cincin yang lain tertutup karena ditempatkan di dalam vagina untuk mencegah masuknya sel sperma pada rahim. Kelebihan penggunaan kondom sendiri yaitu tingkat keberhasilan mencapai 95% pada kondom perempuan dan 98% pada kondom laki-laki. Selain itu, penggunaan kondom juga dianggap lebih praktis, soalnya hanya dipakai pada saat berhubungan intim tanpa memerlukan persiapan khusus. Kondom juga bisa mencegah penyakit menular seksual. Sayangnya, kondom mempunyai kekurangan. Selain bisa memicu alergi lateks, kondom yang tidak digunakan dengan benar berisiko sobek atau bocor. Makanya, pastikan sebelum menggunakan kondom ikuti cara pemakaian yang ada di kemasan. KB non-hormonal selanjutnya ialah IUD atau spiral. Meski ada IUD mengandung hormon, tapi kebanyakan IUD yang digunakan terbuat dari tembaga dan bisa bertahan hingga 10 tahun. Ini sifatnya non-hormonal ya. Wah, tahan lama juga ya. Sayangnya biaya pemasangan cukup mahal dan terkadang bisa bikin kamu sesekali jadi ngeflek padahal lagi tidak haid. Selanjutnya kita bahas alat kontrasepsi terakhir nih, yaitu KB permanen atau steril. Atau bisa disebut kontrasepsi mantap. Metode ini merupakan metode yang paling efektif untuk mencegah kehamilan secara permanen. Biasanya pasangan yang memiliki jenis KB ini udah mempunyai beberapa anak, terus tidak ingin menambahkan lagi. Buat perempuan, metode ini disebut dengan tubektomi. Kalau buat laki-laki yaitu vasektomi.
Tubektomi dilakukan dengan prosedur operasi. Caranya, tuba falopi atau saliran dinding telur akan diikat atau ditutup sehingga sel telur tidak masuk di dalam rahim dan jadi tidak bisa dibuahi. Tapi karena prosedurnya operasi, prosedur ini akan meninggalkan bekas sayatan yang bikin kamu tidak nyaman selama beberapa waktu. Adalah prosedur vasektomi. Caranya, saluran sperma akan dipotong atau diikat untuk menghentikan sperma masuk ke dalam air mani. Artinya, saat ejakulasi, air mani tidak mengandung sperma sehingga sel telur perempuan pun tidak bisa dibuahi. Sebelum menjalankan prosedur KB steril, kamu dan pasangan perlu benar-benar yakin. Soalnya KB steril ini umumnya bersifat permanen sehingga kemungkinan besar kamu tidak bisa mempunyai keturunan. Nah, itulah metode alat kontrasepsi beserta kelebihan dan kekurangannya. Pada dasarnya, tidak ada metode KB terbaik dan tepat. Metode KB perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing pasangannya. Semoga penjelasan saya kali ini bermanfaat untuk kalian semua.